Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restika, mahasiswi semester akhir jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya atau skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aplikasi Jinja terhadap Kemampuan Menulis Siswa. Nah, karena pandemi saat ini, seharusnya saya mengajar kalian dan bertemu kalian secara langsung, namun karena situasi saat ini, saya hanya bisa memberikan materi pengajaran melalui video ataupun media lainnya. Jadi selama 4 atau 5 pertemuan ke depan, saya di sini menggantikan Pak Ndai sebagai guru bahasa Inggris kalian dan akan memberikan materi dan penugasan melalui daring ataupun online. Nah, saya mohon kerjasamanya selama saya melakukan penelitian. Semoga kalian tetap bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dengan maksimal dan tetap bisa memahami materi yang saya berikan dengan baik. Di sini saya akan memberikan materi mengenai recount text, yang mana kalian pasti sudah belajar sebelumnya mengenai jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris waktu SMP. Seperti descriptive text dan narrative text. Nah, kali ini saya akan memberikan materi mengenai recount text. Apa itu recount text? Nah, recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lampau. Contohnya seperti misalnya minggu lalu kalian pergi liburan ke rumah nenek kalian, atau misalnya liburan kemarin kalian pergi ke kebun binatang bersama keluarga kalian, atau misalnya kejadian-kejadian lain yang terjadi di masa lampau. Nah, genre struktur di dalam recount text ini ada 3. Yang pertama ada orientation, ada event, dan ada reorientation. Apa itu orientation? Orientation atau orientasi adalah pengenalan mengenai siapa, kapan, dan di mana terjadinya peristiwa. Jadi siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa, terus kapan terjadinya peristiwa, dan di mana terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada event. Event adalah rentetan peristiwa atau rentetan kejadian. Contoh, hari pertama saya pergi ke rumah nenek saya, hari kedua saya mengunjungi siapa-siapa. Dan hari ketiga, after that, misalnya saya pergi ke pantai yang berada di dekat rumah nenek saya. Itu adalah rentetan peristiwa atau event. Nah, selanjutnya yang ketiga dari orientation. Reorientation adalah pengulangan dari event yang tadi atau kesimpulan. Nah, biasanya di bagian ini kalian akan menuliskan bagaimana perasaan kalian saat itu. Misal, saat kalian mengunjungi rumah nenek kalian, nah di bagian reorientation kalian mengungkapkan perasaan kalian. Misalnya, I was happy, atau I was very funny when I was there, kayak gitu. Saya sangat senang saat saya ada di sana, seperti itu. Nah, di dalam recount text terdapat language feature atau fitur bahasa yang digunakan. Yang pertama, mereka pasti menggunakan use past tense. Contohnya, I went to zoo or I was happy. Di sini, kenapa kita menggunakan past tense? Karena past tense adalah jenis tenses yang menjelaskan kejadian di masa lampau. Contoh, I went to zoo. When adalah bentuk kedua atau bentuk kata kerja kedua dari go. Jadi di sini kita menggunakan when, bukan go. Selanjutnya di sini ada I was happy. Di sini kita menggunakan was, of course, karena sudah past. Bukan lagi kita menggunakan and. Jadi I was happy atau we were happy. Selanjutnya ada use conjunction. Conjunction adalah kata hubung. Nah, di dalam bahasa Indonesia contohnya kayak dan, tetapi, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada use adverb. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan kejadian. Contoh, kita di sini misalnya waktunya yesterday kejadiannya. So di sini kita tulisnya yesterday time-nya ya, as a time. Selanjutnya place-nya, misalnya kejadiannya at my house, di rumah saya. Atau misalnya adverb of manner, kejadiannya di mana, slowly. Oke. Ini ada contoh dari recount text, judulnya Our Trip to the Blue Mountain. Jadi perjalanan kita ke Gunung Biru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam recount text ada 3 genre struktur. Yang pertama orientation, event, dan reorientation.
Yang pertama ada orientation. Di sini tadi menjelaskan kapan, siapa, dan di mana terjadinya peristiwa. Di sini kita bisa lihat kapan, on Friday, pada hari Jumat, we went to the Blue Mountain. Kita pergi ke Gunung Biru. Nah, di sini di mana? Nah, di sini di Blue Mountain ya. Selanjutnya siapa saja yang terlibat di dalam cerita? We stayed at David and Della's house. Di sini orang-orangnya ada David dan juga Della. It has a big garden with lots of colorful flowers and a tennis court. Ada kebun yang besar dengan bunga-bunga yang berwarna dan juga ada lapangan tenisnya. Nah, berikutnya di event ini adalah rentetan peristiwa atau kejadian-kejadian yang diceritakan oleh si penulisnya. Nah, di sini dia menceritakan bahwa saat dia pergi hari Jumat, nah on Saturday pada hari Sabtunya, di sini dia pergi ke Scenic Railway atau kayak rel kereta pemandangan gitu ya. Nah, it was scary, sangat menakutkan karena adanya di gunung ya. Dan setelah itu, nah di sini kita bisa lihat rentetan peristiwanya pada hari Sabtu. Selanjutnya, kemudian setelah mereka pergi ke sini, dia dan mamahnya pergi shopping dengan Della. Nah, setelah itu dia pergi ke beberapa toko antik atau toko jadul dan dia mencoba beberapa topi model lama. Nah, setelah itu on Sunday pada hari Minggunya, we went on the Scenic Skyway. Di sini dia pergi ke Scenic Skyway kayak wahana yang ada di atas, and then fruit, dan itu nggak stabil, bergoyang-goyang. Nah, di sana dari atas sana bisa kita melihat beberapa burung kakatua yang sedang mandi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa si penulis menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang dia alami saat dia pergi ke Gunung Biru. Selanjutnya di reorientation atau kesimpulan. Nah, di sini in the afternoon, pada sore harinya si penulis pulang ke rumah, we went home. That was very pleasant. Di sini dia menyatakan perasaannya bahwa dia rasa sangat senang pergi dengan keluarganya, with my family that I ever got. Pada sore hari kita pergi ke rumah atau kita pulang ke rumah. That was very pleasant moment. Itu adalah momen yang paling menyenangkan dengan keluarga saya yang pernah saya miliki. Jadi pada bagian ini dia menjelaskan atau paragraf pengenalan mengenai siapa, kapan, dan di mana. Pada paragraf ini dia menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami, dan pada bagian ini dia menceritakan perasaannya. Selanjutnya kita lihat ada fitur bahasa yang digunakan tadi. Yang pertama tadi ada dia menggunakan simple past tense. Di sini kita bisa lihat, di sini dia menggunakan went, bukan lagi go. Selanjutnya ada juga stayed, dia semuanya menggunakan kata kerja kedua. Selanjutnya ada we saw, kita melihat, ini juga bentuk kedua. And then ada when lagi, and then setelah itu dia menggunakan we saw. Terus di sini dia we went lagi, they was. Oke. Nah, berikutnya ada juga keterangan-keterangan waktu yang dia pakai, seperti on Friday, terus ada on Sunday, and then in the afternoon, seperti itu ya. Selanjutnya ada juga kata hubung atau conjunction yang dia gunakan, yang tadi saya jelaskan, seperti contohnya ada then, setelah itu, terus ada and then ada selanjutnya ada M lagi, selanjutnya ada the, ya pokoknya ada kata hubung yang dia gunakan. Jadi kesimpulannya adalah recount text adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian atau pengalaman di masa lampau. Terdapat 3 bagian, ada orientation, event, dan reorientation. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga semuanya dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.